Bedebah, membelot hanya tujuan sesaat. Ternyata ini sosok TNI yang melatih Komandan KKB Papua. Pengamat militer beberkan penyebat ex-TNI gabung KKB Papua sebut adanya pergulatan batin sudah menjadi rahasia umum dan bukan hal baru jika ada mantan anggota Tentara Nasional Indonesia TNI yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Berdasarkan runutan sejarah, setidaknya ada 6 anggota TNI yang bergabung KKB sejak tahun 1970. Mereka memutuskan untuk berbalik arah melakukan perlawanan terhadap bangsa Indonesia. Dilansir dari Tribun News, salah satu anggota Kostrad bernama Seth Javed Romkurum menjadi anggota TNI pertama yang gabung KKB. Bahkan ia diangkat menjadi pimpinan tertinggi organisasi Papua Merdeka UPM. Selanjutnya pada tahun 1980, anggota TNI bernama Eliezer Awom juga bergabung dengan KKB. Kemudian ada anggota TNI dari Batalion 753 Arfai Manokwari bernama Surabut yang bergabung ke KKB pada tahun 1990-an. Masuk ke medio 2018 sampai 2023, setidaknya ada 3 anggota TNI yang sudah bergabung ke KKB, yaitu Senat Sol alias Ananias Yalak 2018, Luki Y. Matuan alias Lukius Februari 2021, dan Yotam B. Gangge Desember 2021. Lantas adanya pembelotan anggota TNI ke KKB Papua. Apa yang menjadi penyebabnya? Seorang pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fahmi membeberkan beberapa alasan dan penyebab pembelot ex-TNI pada KKB. Awalnya Hairul menjelaskan bahwa di medan tempur seperti terkait operasi untuk penumpasan KKB di Papua, mental prajurit tidak dapat dipukul rata. Hal tersebut terlihat dari adanya praktik buruk yang dilakukan oknum TNI dengan pekerja sama ke KKB Papua, seperti menjual senjata hingga pembelotan. Di medan tempur, kekuatan mental prajurit tidak bisa dianggap sama rata. Fakta kita melihat sejumlah praktik buruk penjualan senjata dan amunisi oleh oknum prajurit pada kelompok yang mestinya mereka tumpas, katanya saat dihubungi tribunnews.com Jumat 2 Juni 2023. Selain itu, ada pula sejumlah prajurit TNI yang dikabarkan telah membelot ke pihak KKB. Salah satu alasannya tidak tahan melihat kekerasan yang dialami oleh saudara-saudara warga Papua, sambung Hairul. Dengan fakta tersebut, Hairul menegaskan bahwa peluang pembelotan seperti anggota TNI bergabung ke KKB selalu ada dengan berbagai cara seperti intimidasi, iming-iming, materi, dan alasan ideologis. Hairul pun mengungkapkan besar kecil peluang terjadi pembelotan bergantung dari TNI mampu menjaga moral dan mental prajurit. Selain itu, TNI juga harus mampu melakukan propaganda yang kuat dan efektif demi meraih simpati dan dukungan. Lalu yang paling penting adalah kemampuan menghindari terjadinya praktik buruk dan kekerasan yang tidak patut improper, violence dan oleh prajurit di medan operasi di Papua, ujarnya. Hairul pun menjelaskan propaganda pemerintah terkait KKB yang dilabeli sebagai ekstremis, jahat, dan pengacau masih kalah dengan propaganda dari KKB sendiri yang melabeli organisasi sebagai wujud perjuangan pembebasan Papua dari Indonesia. Jadi masa lalu propaganda kita bahwa KKB ini adalah ekstremis, jahat, pengacau keamanan yang harus dibasmi agar kedamaian hadir di Papua dapat disimpulkan belum mampu membendung propaganda lawan bahwa yang mereka lakukan adalah perlawanan atas penindasan, ketidakadilan, pembodohan dan merupakan perjuangan untuk membebaskan warga, paparnya. Di sisi lain, Hairul menduga pembelotan oleh prajurit TNI dimungkinkan lantaran adanya pergulatan batin yang luar biasa selama melakukan operasi
Keadaan tersebut, sambungnya, dapat menjadi sasaran empuk dari lawan untuk menyerang psikologis dari prajurit TNI tersebut. Dengan kondisi tersebut, Hairul pun meminta agar Mabes TNI mampu membentangi para anggota. Mental ideologis harus mampu meyakinkan prajurit bahwa kekerasan yang mereka lakukan itu sepenuhnya layak dan para pelaku kejahatan memang harus ditumpas. Jelasnya, ex-TNI yang bergabung KKB Papua, Lucky Yemahtuan alias Lukius. Lucky Yemahtuan alias Lukius sudah bergabung dengan KKB Papua sejak Februari ketika ia menghilang dari tempat bertugas. Bergabung Lukius dengan KKB ini disampaikan oleh juru bicara organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom, Yotam Begangge. Yotam Begangge juga bergabung dengan KKB Papua setelah menghilang dari tempat bertugas di Kompisi Senggi, Kabupaten Kirom, Papua. Ia kabur membawa satu pucuk senjata SS-2 6 pada Jumat sore pukul 17.00 WIT saat melaksanakan tugas jaga. 3. Set Javed Rumkirom, mantan anggota Kostrad. Set Javed Rumkirom resmi bergabung dengan KKB Papua pada tahun 1970-an. Dilansir surya.co.id, bahkan diangkat menjadi pimpinan tertinggi organisasi Papua Merdeka (UPM). Set Rumkirom disebut bergabung dengan KKB Papua lantaran tidak puas pada pemerintah Indonesia.